Ya, berita pertama yang terpopuler dari cnbcindonesia.com berasal dari luar negeri, di mana kampanye pemilihan Presiden Ekuador menjadi momen horor. Salah satu calon presiden, yakni Fernando Villavicencio, ditembak mati. Sejumlah foto dan juga video detik-detik penembakan Villavicencio beredar luas di media sosial. Dalam salah satu foto terlihat Villavicencio yang mengenakan kacamata dan kaos serta rompi serba biru dongker serta celana kaki saat keluar dari tempat kampanye di Quito dan hendak masuk mobil. Villavicencio terlihat dikawal dengan sejumlah petugas keamanan di antara kerumunan pendukung. Saat Villavicencio memasuki mobil terdengar suara deru tembakan sebanyak 6 kali hingga seluruh orang panik dan merunduk. Villavicencio pun tak lama dinyatakan tewas setelah dibawa ke rumah sakit. Ya, berita terpopuler kedua datang dari luar negeri, di mana upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menggait pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla belum juga usai. Demi menggaitnya, Presiden Joko Widodo bahkan sampai turun gunung ke pabrik mobil tersebut di Amerika Serikat, namun hingga kini belum juga menemui hasil. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan pemerintah bukan hanya mengistimewakan satu pabrikan saja. Hasilnya beberapa pabrikan asal China bakal menginvestasikan modalnya juga di Indonesia. Selain dari Amerika Serikat, pabrikan mobil dari China yakni BYD juga bakal berinvestasi di Indonesia. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahkan sudah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU sejak Mei lalu. Namun Agus belum rinci bagaimana progresnya sejauh ini. Berita terpopuler selanjutnya datang dari bursa saham dalam negeri, di mana saham emiten teknologi yakni PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO berhasil bangkit ke zona hijau pada perdagangan hari ini setelah kemarin ditutup ambruk lebih dari 10%. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saham Goto melesat 2,15% ke posisi Rp94 per saham. Saham Goto di sesi 1 hari ini bergerak dari rentang harga Rp91 hingga Rp98 per lembar sahamnya. Belum diketahui penyebab pasti reboundnya saham Goto pada hari ini, namun hal ini terjadi jelang rebalancing terbaru dari Morgan Stanley Capital International Index. Sebelumnya MSCI akan kembali melakukan rebalancing atau meninjau saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI. Rebalancing ini akan dilakukan pada malam ini waktu Indonesia dan akan berlaku secara efektif per 1 September 2023. Berita terpopuler di cnbcindonesia.com yang selanjutnya di mana pelaku usaha di sektor timah mengaku belum siap atas kebijakan larangan ekspor timah yang diberlakukan oleh pemerintah. Utamanya menyusul komoditas biji nikel dan bauksit yang sudah lebih dulu dilarang. Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, Jabin Sufianto, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program pemerintah yang menyangkut mengenai program hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Namun demikian, berdasarkan hasil rapat, kelompok kerja ekspor timah belum siap untuk dilarang. Dalam program Mining Zone CNBC Indonesia episode Rabu 9 Agustus 2023, Jabin menjelaskan untuk timah sendiri memang benar-benar harus dilakukan secara hati-hati dan juga bertahap. Apalagi jenis timah yang diekspor oleh eksportir Indonesia sejauh ini sudah dimurnikan dan memiliki kandungan sebesar 99,99% atau tin inlot SN 99,99.